Hai guys, ini tanggal 31 Desember tahun 2025, yang artinya nanti malam bakal pergantian tahun ke 2026. Pada tahun 2026 nanti aku akan berusia 19 tahun. Kalau sampai umurnya Gak tahu ya mau dibilang lebay atau gimana, tapi aku ngerasa dari aku umur 17 tahun ke perjalanan sampai di umur 18 tahun ini banyak banget yang aku lewatin. Mau itu senangnya, sedihnya, kecewanya, marahnya, itu banyak banget yang aku lewatin. Kayak aku bahkan gak nyangka aku ngelewatin hal-hal itu dan masih survive sampai sekarang. Pasti ntar kayak yang ngomong kayak yang nonton kayak ngomong lebay banget sih, lo ngapain. Tapi buat diri gue sendiri, gue ngerasa itu keren banget. Nafisa, lu keren banget bisa ngelewatin itu semua. Hal-hal yang sebenarnya aku pun gak nyangka aku bisa lewatin itu gitu loh. Kayak mau itu ada masalah kayak, atau ada tantangan, atau hal-hal yang di luar kendali aku tuh terjadi, tuh kejadian. Terus I know how to deal with it gitu. At the end of the day, I found a way how to survive all of those struggles, dan itu bikin bangga aja. Karena sampai detik ini aku masih bisa ketawa, masih bisa senyum, masih bisa senang. Alhamdulillah. Karena banyak banget tahu yang kayak aku gak merencanakan hal tersebut terjadi, cuma ternyata tuh terjadi gitu. Ini gue ngomong muter-muter karena emang gak semua hal bisa dijelasin ya, tapi kayak gue pengen cerita gitu. Kayak pengen cerita kalau 2025 banyak banget aku yang wah gila sih, keren banget. Di tahun 2025 aku belajar gimana caranya jadi orang yang lebih sabar, lebih banyak kompromi juga sama masalah-masalah yang datang. Belajar juga gimana cara mudah beradaptasi sama karakter orang. Belajar kalau nggak semua hal itu bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Karena dulu ada kembang api. Karena dulu itu tuh kayak aku kalau ngejalanin hal dan itu nggak sesuai sama rencana aku, nggak sesuai sama planning aku, atau kayak kurang perfect, aku bisa stres sendiri. Aku bisa kayak ini nggak sesuai sama keinginan gue, nggak bisa. Kayak gue bisa nangis sendiri. Tapi sekarang aku belajar gimana caranya ketika kita ngejalanin suatu hal itu nggak sesuai sama rencana kita, gimana cara kita menangani hal tersebut gitu. Oke, emang nggak 100% sesuai rencana, tapi apakah outputnya harus gagal juga? Kan enggak. Dan bukan berarti kalau misalnya nggak sesuai sama rencana kita itu akan ended up buruk gitu. Bisa jadi emang begitu jalannya dan mungkin malah ngebuka banyak insight baru gitu. Mau itu gimana cara kamu menyelesaikan masalah itu, atau mungkin malah ngasih kesempatan buat hal-hal baru yang jauh lebih baik lagi untuk datang. Jadi tahun 2025 bener-bener kayak belajar banyak banget, nyobain experience baru, ketemu sama banyak orang baru, terus kenalan sama orang, bahkan kenalan sama orang yang gak harus ketemu langsung. Aku gabung ke salah satu grup chat gitu di WA karena aku ikut kayak bimbel online gitu, dan itu gratis. Itu kayak ngebahas soal UTBK, terus dikasih link grup chat gitu kan, gimana kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang punya impiannya tuh sama gitu. Kayak misalnya UGM, UI, ITB, Unpad, Undip itu kayak punya grup chatnya sendiri, dan aku tergabung gitu kan ke salah satunya. Terus ngobrol-ngobrol kayak kekhawatiran aku tentang nilai raport, kekhawatiran aku tentang pilihan nanti pas aku milih PTN ataupun jurusan gitu atau prodi. Itu aku obrolin di situ semua, dan mereka semua helpful banget, padahal kita nggak kenal satu sama lain. Bahkan kontak pun gak di save, kayak gak saling nge-save kontak, tapi kita bener-bener saling sharing satu sama lain. Itu fun banget. Yang aku kira
kalau misalnya kita mau ketemu sama orang-orang yang excited, ketemu sama orang-orang yang mau ngebantu kita, itu kita harus benar-benar kenal in person, harus ketemu, harus tatap muka. Itu kayak dibatalin semua gitu loh, kayak pemikiran aku kayak gitu deh. Aku ketemu sama banyak hal menyedihkan tapi juga banyak hal menyenangkan di tahun ini. Sekali lagi 2025 banyak banget pelajarannya. Terima kasih ya Allah sudah memberikan aku kesempatan untuk banyak belajar di tahun ini. Terus I'm just super grateful karena aku masih ditemani dengan banyak teman-teman yang menemani aku dari beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah. Itu kayaknya hal-hal yang jarang disadarin ya. Ketika lagi sedih, ketika lagi sendiri, ngerasa bahwa kamu gak bener-bener sendiri tuh ternyata sebermakna itu. Kayak sadar bahwa kamu gak bener-bener sendiri, kamu punya teman yang bisa kamu chat, kamu punya temen yang masih bisa kamu kirimin reels lucu, kamu masih punya temen yang kamu bisa yapping sama dia, kamu punya temen yang bisa kamu ajak jogging kapanpun. Itu ternyata sangat bermakna, sangat berharga dan wajib disyukurin gitu loh. Gak semua orang kan bisa punya itu, gak semua orang punya privilege untuk memiliki lingkungan pertemanan yang baik, dan alhamdulillah aku punya keluarga yang baik dan lingkungan pertemanan yang baik. Aku bersyukur banget di tahun ini, dan aku ini ngerekam video ini karena emang mungkin ya nanti gitu akan ada masa dimana hidup aku lagi berat-beratnya. Ya sama aja sih kayak tahun ini gitu, pasti ada siklusnya tuh. Biasanya kayak 3 bulan sekali tuh ada aja masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya 3 bulan ini gak ada masalah tuh agak trust issue ya, kayaknya nih entah saya nongol masalah berat, dan itu biasanya benar. Oke, lanjut ya. Maksudnya kalau misalnya di tahun depan aku nemuin masalah, aku lagi ngerasa ngedown, aku bisa nonton video ini lagi dan bilang ke diri aku sendiri kayak enggak kok Naf, ini tuh cuma sementara. Senang tuh ada fasenya, sedih ada fasenya, marah ada fasenya, jadi semuanya bakal baik-baik aja. Yang penting kamu tetap semangat gitu. Aku nggak tahu ini bakal keedit atau enggak karena aku dari tadi ngomong cepet banget ya. Semoga tahun depan aku bisa ngevlog di univ impian aku dan jurusan yang aku pengenin juga. Terus aku bisa aktif juga upload di YouTube, karena kan aku mulai upload di YouTube tuh SMP kan. Itu gara-gara COVID tuh. Kayak aku bosen di rumah, nggak tahu mau ngapain, belajarnya juga cuma online kan. Jadi kayak ya udahlah, cobalah bikin YouTube, ngevlog ini tuh segala macam, upload. Dikit sih yang nonton. Cuma sekarang kayak aku pengen YouTube lagi deh. Karena seru, fun gitu. Ya mungkin ini bakal jadi video pertama lagi. Enggak sih, kemarin udah ada ya. Ya mungkin nanti ada lagi kali ya. Semoga bisa rajin. Tahun depan kalau misalnya aku udah masuk ke univ impian aku pengen sharing ke teman-teman semua, siapapun yang nonton video aku, gimana sih belajar di univ aku itu nanti, atau univ manapun deh yang nanti aku diterima ya. Aku mau sharing sama teman-teman semua gimana perjalanannya, karena selama SMA aku lebih banyak self development dan belajar. Aku self development lewat organisasi-organisasi yang aku ikutin. Terus aku juga nyoba banyak hal walaupun gagal, kayak aku daftar beasiswa, aku daftar apalagi tuh ya pertukaran pelajar, cuma gagal ya. Ya udah gitu, namanya juga hidup ya kan. Kalau misalnya kita nggak pernah nyoba, kita nggak bakal tahu gitu gimana belajar ya gitu kan. Gagal tuh harusnya kita bisa bikin kita bisa belajar gimana nih caranya supaya nanti kedepannya gak gagal lagi. Pokoknya gagal tuh adalah salah satu cara untuk mengevaluasi diri dan mengevaluasi proses kan ya. Semoga di tahun depan aku menjadi pribadi yang jauh lebih baik,
aku bisa jadi orang yang lebih sabar dan tabah. Pokoknya semua dasar Dharma Pramuka beneran diterapin. Aku masih bisa dikelilingin sama orang-orang baik yang udah dari dulu aku kenal maupun nanti yang baru akan aku kenal. Semoga mereka semua adalah orang-orang baik dan aku pun bisa menjadi orang yang baik untuk mereka. Apa ya, banyak sih sebenarnya impiannya, cuma sekarang yang penting lolos PTN dulu deh. Ya gitu sih teman-teman. Aku nggak tahu ya aku bakal nge-vlog lagi atau enggak, atau aku bakal yaping kayak gini terus, atau mungkin nanti aku banyak bikin kayak podcast kayak ngebahas satu hal atau gimana. Cuma nggak tahu, aku nggak ngerti juga. Ya nggak tahu ya, ntar aja lah kalau misalnya agak nganggur gitu kan sesudah lulus, mungkin ada lagi. But yeah, Happy New Year, asik. Sebenarnya nggak usah disebutin nggak sih, kayak tahun baru tuh ya udah biasa aja, kayak ya udah biasa aja, hari biasa aja, berjalan sebagaimana mestinya aja. Cuma ya semoga gak cuma di tahun baru, tapi di setiap hari baru kita bisa jadi orang yang lebih baik. Ya kalaupun gak lebih baik gak apa-apa, tapi seenggaknya hidup tuh dijalanin dengan lebih apa ya, kayak lebih dihayatin aja gitu. Gue gak tahu penggunaan kosakata yang bagus tuh apa, yang lebih puitis tuh apa untuk menghayati gitu, kayak menghargai setiap hal-hal kecil. Apalagi sekarang udah mau lulus nih aku kan, ini tahun terakhir aku menjadi siswi, menjadi pelajar, karena insyaallah tahun berikutnya aku adalah seorang mahasiswi. Beda tuh kan pasti ya vibes-nya pelajar sekolahan gitu kan sama anak kuliahan pasti beda. Jadi ini tahun terakhir aku jadi pelajar, jadi aku akhir-akhir ini tuh mulai apa ya, sedikit banyak meromantisasi hal-hal kecil gitu loh, kayak hujan gitu. Pokoknya jadi anak senja banget. Ya gitu sih, kayak ya udah guys, aku nggak tahu aku mau ngomong apa lagi, cuma masih pengen yaping. Jadi sih gitu aja. Ya semoga kalian juga yang nonton video ini bisa jadi orang yang lebih baik lagi, atau mungkin kamu ngerasa lagi ngedown atau gimana, semoga bisa kembali menemukan motivasinya lagi, terus semangat terus. Ya enggak sih, nggak harus semangat juga, kita manusia ya, wajar ya kalau misalnya sekali-sekali nggak semangat tuh nggak apa-apa banget, karena aku juga semangatnya jarang, lebih sering terpaksa dan tertekannya. Makanya itulah yang mendorong aku untuk terus belajar, terus kayak napas gitu, karena tertekan sih, bukan karena semangat, bukan kayak oke, gila aku punya goals ini, aku harus I have to make my dream come true gitu, enggak. Emang basicnya agak ngejalani hidup dengan kepaksa gitu ya, cuma ya udah nggak sih, kita manusia nggak sih, nggak apa-apa ya gak, ya gak. Gue mulu gitu ya. Ya teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Nggak tahu itu bentuknya vlog atau podcast, mungkin podcast bareng teman-teman aku, atau apa ya, nggak tahu deh. Nanti aku ngupload apa lagi, atau mungkin tugas sekolah kali. Karena akhir-akhir ini aku pakai akun YouTube ini, channel YouTube ini buat upload tugas sekolah ya. Maaf ya. Yang nonton juga udah dikit, kayak udah lupa kayaknya ya, udah lupa kalau nge-follow, nge-subscribe gue di YouTube, atau bahkan mungkin lupa ada aplikasi YouTube. Karena pasti sekarang kebanyakan orang scroll TikTok atau Instagram gitu, atau baca-baca X ya kan. Oke, dari segitu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya udah mau ngedengerin aku yaping selama ini dan sejauh ini, walaupun isinya kayak Gak ada bobotnya. cuma ya udah, aku cuma mau mendokumentasi kehidupan aku ketika aku umur 18 tahun ini. Oke. Bye semuanya, sampai jumpa lagi.
Sehat-sehat terus ya.